Kali ini cuy, kita akan ngebahas anime yang berjudul Charlotte. Anime ini bergenre drama, school, dan superpower. Mimin yakin lah, pasti banyak dari kalian yang suka dengan genre yang seperti ini cuy. Ada seseorang lelaki bernama Yu Otosaka yang bangga mendapatkan kekuatan itu. Yu menggunakan kekuatannya untuk membuat kehidupan di sekolahnya menjadi instan dan menjadi seperti yang dia dambakan. Nah, kalau kalian udah penasaran dengan seperti apa cuy inti ceritanya, langsung saja kita sikat seperti biasa. Scene awal diperlihatkan pemuda yang bernama Yu Otosaka yang memiliki kepribadian yang narsistik. Sejak kecil, Yu memiliki kemampuan untuk mengambil alih tubuh orang lain selama 5 detik. Wah, menarik sekali cuy. Saat itulah Yu bertanya-tanya, mengapa hanya dirinya yang mendapatkan kekuatan supranatural? Hanya saja setelah melakukan aksinya itu, Yu ingin pingsan karena efek samping menggunakan kekuatan dari supranaturalnya itu. Kemudian jika Yu bertukar tempat berulang-ulang kali, maka tubuhnya akan mengalami luka ataupun cedera ringan. Kemampuan itu hanya bisa dilakukan Yu ketika target telah berada di dekatnya. Setibanya di sekolah, kelas Yu akan mengadakan ujian tengah semester. Maka Yu bersiap-siap untuk melakukan ritual untuk merasuki tubuh orang lain. Dengan bangga, Yu berjalan di antara siswa yang memuji akan kepintarannya. Setelah melakukan pengintaian, Yu mendapatkan daftar siswa terpintar yang akan mengikuti ujian masuk akademi bergengsi. Kemudian Yu berhasil masuk akademi tersebut dan mendapatkan nilai yang tertinggi. Saat upacara penyambutan siswa baru, Yu mewakili siswa memberikan kata sambutan di depan podium. Teman-teman mulai memuji kepintaran dan ketampanan Yu. Saat pulang sekolah, Yu menemui gadis yang mengiriminya pesan. Gadis itu hendak mengajak Yu untuk berkencan, namun dengan cool Yu auto menolaknya. Teman wanita Yumi ini bernama Ulin dan mereka selalu pulang bersama. Lalu Yu memasuki tubuh Ulin agar meninggalkan Yumi. Setelah itu sang MC pun memulai aksi PDKT-nya. Selanjutnya Yu merasuki sopir truk hingga membuat mobilnya oleng. Lalu mobil itu hendak menabrak Yumi. Namun dengan sigap Yu auto melompat untuk menyelamatkan si cantik. Akhirnya Yu dan Yumi jalan berdua dan mereka curcol bareng di kafe. Yu berhasil membuat si gemoy terpesona padanya dalam waktu yang singkat. Gadis cantik itu bernama Naoto Mori. Dia adalah seorang siswi tahun pertama dan juga ketua OSIS di Akademi Yoshinomi. Nao memiliki kemampuan untuk membuat dirinya tidak terlihat, tapi hanya terbatas pada satu orang yang dia pilih. Nao to the point aja mengajak Yu pindah ke Akademi Yoshinomi, sekolah yang menampung siswa berkekuatan supranatural. Lalu Nao menunjukkan kekuatannya kepada Yu dan menghajarnya hingga babak belur. Setelah itu Yu janjian bertemu dengan Yumi karena mereka harus putus. Hanya saja kali ini babang tampan yang dicampakkan oleh seorang gadis hingga membuatnya galau. Setibanya di rumah, Yu hanya terbengong sendiri karena amat galau. Nao pun menghampiri si bocah dan memulai merekamnya. Yu amat marah dan tidak mau menggubris Nao serta Jojomori. Yu mengomel mengapa mereka berdua repot-repot membantunya. Namun Ayumi amat senang Nao dan Jojomori bersedia membantu mereka untuk pindah. Setelah beres-beres, Nao dan Jojomori permisi pulang. Sedangkan Yu dan Ayumi makan malam bersama. Selanjutnya, tibalah saatnya untuk masuk ke sekolah yang baru. Yu mengenalkan dirinya di depan kelas kepada teman-teman lain dengan bangganya. Namun Yu amat syok mengetahui kalau Nao dan Jojomori sekelas dengannya. Yu mengeluh bagaimana bisa mereka akan kebagian jatah roti. Dengan pedenya, Jojomori mengeluarkan kekuatan supranaturalnya. Ia berlari secepat kilat dan langsung memberikan uangnya pada kasir. Setelah itu Jojomori memberikan rotinya pada Yu dalam keadaan penuh luka. Yu kaget melihat aksi super nekat Jojomori sehingga melukai tubuhnya. Tidak lama kemudian, Nao menginstruksikan kepada para pria bahwa OSIS akan mengadakan rapat sepulang sekolah.
Ternyata Nao akan menangkap anak berkekuatan khusus dari sekolah lain dan mengajak kedua bestinya untuk ikut. Selanjutnya target dicegat oleh Nao dan kawan-kawan lalu diinterogasi. Target mengatakan kalau ia mendapatkan foto itu dari siswa yang bernama Udo. Ia adalah kelas 2E. Lalu Nao dan lainnya pun pergi menemui Udo dan hendak menginterogasinya. Awalnya Udo ini tidak mau mengakui perbuatannya. Lalu si Eneng menunjukkan bukti yang tidak bisa disangkal olehnya. Udo ini adalah ketua klub panah di sekolahnya dan ia amat dikagumi oleh para murid. Namun Jojomori auto gesit seperti Flash, ia menangkap panah itu. Ia pun berhasil menyelamatkan Nao. Akhirnya trio kuek-kuek ini berhasil menjalankan misinya. Nao mengatakan kalau ia tidak ingin manusia super seperti mereka dijadikan kelinci percobaan oleh para ilmuwan seperti kakaknya. Saat di perjalanan, Nao menceritakan kisah kakaknya dan dirinya saat bersama. Sebelumnya Nao adalah siswa pintar yang ingin masuk ke sekolah populer. Begitu juga sang kakak yang ingin masuk ke sekolah musik dan ingin tinggal mandiri. Namun suatu ketika, sang ibu meminta kedua anaknya untuk masuk ke sekolah yang lain yang memiliki fasilitas penelitian. Nao penasaran kabar kakaknya, padahal mereka satu sekolah tapi tidak pernah berjumpa. Nao bertanya keberadaan kakaknya kepada kawan-kawan. Namun mereka selalu mengalihkan pembicaraan mengenai sang kakak. Ternyata kakaknya telah dijadikan kelinci percobaan oleh para ilmuwan. Namun eksperimennya gagal. Kakak Nao menjadi stres dan hilang kendali atas dirinya. Pemandangan di sekitar danau amatlah indah, sehingga membuat pasien lebih rileks. Yu merasa hidup Nao ini amat berat dan ia kasihan melihatnya. Nao terlihat seperti sosok gadis tegar walaupun memiliki masa lalu yang kelam. Yu amat takut kalau ia sampai tertangkap. Bagaimana nasib Ayumi kelak? Apalagi Yu tidak mengetahui apakah Ayumi memiliki kekuatan supranatural sepertinya. Esok harinya, Ayumi membuatkan bekal untuk sang kakak dengan menu nasi goreng omelet. Namun Yu meminta adiknya agar tidak membuatkan bekal lagi. Bernama Takehito Kumagami memiliki kekuatan supranatural. Takehito bertugas mencari orang yang memiliki kekuatan khusus melalui peta. Berbeda dengan Jojomori yang sangat mengagumi sosok Yusa. Dan ia adalah fans berat dari sang idol. Jojomori menceritakan mengenai awal Yusa berakhir sampai ia vakum setelah masuk SMA. Di sela-sela percakapan trio kuek-kuek terlihatlah seorang pria sedang menguntit mereka. Lalu Nao mengejar si pria sehingga wajah si Eneng pun terkena bogem. Yu merasuki tubuh si pria dibantu oleh Jojomori. Selanjutnya Nao bertanya mengapa Yusa sampai dikejar-kejar oleh musuh. Kota menjelaskan kalau Yusa tanpa sengaja menemukan HP milik orang penting di dunia entertainment. Dia menginterogasi gadis bernama Yusa dan merekamnya. Yusa adalah seorang siswi tahun pertama dan anggota OSIS. Yusa juga merupakan penyanyi idola di sebuah band yang bernama How Lao Hello. Dengan nama panggilan Yusarin, Yusa merupakan seorang cenayang. Ia bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggoy. Setelah tertangkap basah, barulah pria itu berbicara kalau dia adalah seorang mata-mata. Pria itu diminta seseorang dari stasiun TV Taiyo untuk menguntit Yusa Nishimori. Pria itu merasa kalau Yusa adalah ancaman, maka ia memburu sang idol. Setelah mendengarkan cerita itu, Nao mengatakan akan membantu Misa dan Yusa. Nao mengajak Sou dan Kota untuk membeli pakaian anti api dan menyamar menjadi bodyguard. Setelah itu Misa mengajak pria Saiko bertemu untuk menyelesaikan masalah di antara mereka. Misa mengamuk dan menyerang para bodyguard pria Saiko itu. Lalu Misa mengancamnya agar ia tidak mengganggu karir Yusa untuk kedepannya. Misa memberikan ponsel pria Saiko dan mengatakan masalah mereka telah usai. Lalu pria itu lari meninggalkan TKP dalam ketakutan. Kemudian Yu pulang ke rumah dan disambut oleh Ayumi. Ayumi membuatkan makan malam yang enak karena stok saus pizza telah habis. Setelah itu, Yu melihat Ayumi kurang sehat dan memeriksa suhu badannya. Ternyata Ayumi demam tinggi dan Yu bergegas merawat sang adik.
Setelah diberikan obat, Ayumi istirahat di kamarnya dan segera tidur. Esok harinya, Yu meminta Ayumi beristirahat di rumah dan jangan pergi ke sekolah. Lalu Nao memutuskan untuk menjenguk Ayumi dan mencari informasi mengenai kekuatannya. Yu mengajak Yusa karena adiknya penggemar berat sang idol. Saat itulah mereka pergi ke swalayan membelikan bubur instan sebagai menu makan malam. Salah satu teman Ayumi bernama Oikawa, pria yang menembak sang adik. Oikawa dan lainnya pun permisi pulang pada Yu dan auto cabut. Tidak lama Yusa ditelepon manajer karena harus tampil di salah satu acara TV. Selesai makan, Nao dan Yu mencuci piring bareng dan mereka terlihat romantis. Keesokan harinya, Yumi keluar dari apartemen mengendap-endap agar tidak ketahuan satpam. Yu tidak menyangka adiknya akan meninggal secepat itu. Yu merasa bersalah karena tidak pernah membalas kebaikan dari sang adik. Yu menangis jadi-jadinya mengenang wajah Ayumi yang sangat imut. Beberapa hari telah berlalu. Yu tidak bisa move on dari sang adik. Bahkan Yu tidak keluar rumah ataupun pergi ke sekolah. Jujumori dan Yusa datang mengunjunginya, namun Yu tidak mau membukakan pintunya. Yu mengurus dirinya di kamar dan selalu makan mie instan hingga 1 dus. Tidak lama mantan pacar Yu bernama Yumi mengunjunginya. Tapi Yu amat cuek dan tidak menggubrisnya sama sekali. Yu meminta Yumi membelikan mie instan 1 dus. Yumi menolaknya dan ngotot akan membawa Yu jalan-jalan keluar. Kemudian Yu merasa tinggal di apartemennya tidak aman lagi. Maka Yu menarik seluruh tabungan dan minggat dari kota itu. Yu selalu memesan makanan pizza dan memakannya sebagai menu sehari-hari. Dikarenakan amat bosan, Yu pergi jalan-jalan mengelilingi kota memakai tutup kepala. Lalu Yu melihat toko mochi bakar dan membelinya. Kemudian Yu bermain game di time zone dan ia mulai ketagihan. Hari-hari Yu dihabiskan dengan makan mochi bakar dan bermain game. Sang MC telah kehilangan jati dirinya karena ditinggal oleh sang adik. Yu bahkan menghajar seluruh anggota geng yang berada di kota itu dan menjadi yang terkuat. Nao mengajak Yu ke rumah Jujumori dan memasakkan makanan buat Yu. Saat Yu melihat masakannya, ternyata nasi goreng omelet. Yu teringat kalau Ayumi selalu membuatkannya nasi goreng menggunakan saus pizza. Kemudian Yu mencobanya dan merasa masakan Nao dan Ayumi ini sama. Selanjutnya, ketika di sekolah, Yu disambut oleh teman-temannya hingga membuatnya bahagia. Ternyata si Eneng memiliki tiket konser band rock Zien. Dan ia mengajak salah satu orang di antara temannya. Saat pulang sekolah, Nao bertemu dengan seorang wanita tunanetra dan ia menyapanya. Wanita itu adalah vokalis dari band Zien bernama Salah Shane. Awalnya Yu mengira kalau Salah tidak bisa menggunakan bahasa Jepang. Namun Yu keliru karena Salah mengajaknya mengobrol dan mereka pergi makan bareng. Sesampainya di kedai, penjual mengetahui kalau Salah adalah vokalis band Zien dan ia amat senang. Yu mengabari si Eneng dan meminta izinnya untuk menjenguk kakaknya di rumah sakit. Awalnya si Eneng menolak, namun karena ketulusan Yu, Nao mendukungnya. Tanpa sadar, kedua insan mulai terlihat akrab dan mereka seperti pasangan yang sedang berkencan. Awalnya Shou dan Kouta tidak menyetujuinya, namun mereka menghargai keputusan dari Misa. Selanjutnya Shou menyatakan cintanya pada Misa dan ia menyesali perbuatannya kepada si tomboy. Misa ingin Shou melupakan dirinya dan membuka lembaran baru. Misa meminta kedua temannya agar melanjutkan hidupnya dengan bahagia. Setibanya di ruangan OSIS, klien datang menginformasikan kalau target berada di apartemen sekolah. Target memiliki kekuatan meruntuhkan, kemungkinan siswa yang sedang sakit. Yu langsung kaget dan teringat kalau Ayumi sedang sakit. Nao bertanya apakah Yu mengetahui sesuatu. Yu mengatakan kalau Ayumi sedang sakit dan berada di apartemen. Lalu Nao memutuskan untuk menjenguk Ayumi dan mencari informasi mengenai kekuatannya. Yu mengajak Yusa karena adiknya penggemar berat sang idol. Saat itulah mereka pergi ke swalayan membelikan bubur instan sebagai menu makan malam. Yu memperingatkan Yusa agar jangan muncul dadakan karena Ayumi sedang sakit.
Salah satu teman Ayumi bernama Aoikawa, pria yang menembak sang adik. Ayumi dan Yusa terlihat amat kompak padahal baru pertama kali bertemu. Tidak lama Yusa ditelepon manajer karena harus tampil di salah satu acara TV. Selesai makan, Nao dan Yu mencuci piring bareng dan mereka terlihat romantis. Ayumi mengira kalau Yu dan Nao pacaran, namun mereka menyangkalnya Ayumi sangat senang jika kakaknya dan Nao ini pacaran karena mereka sangat serasi. Sementara Ayumi dinyatakan telah meninggal karena tertimpa reruntuhan gedung. Yu menghadiri pemakaman sang adik dan ia terlihat amat stres. Setibanya di rumah, Yu melihat kamar Ayumi dan meletakkan foto di kamarnya. Yu tidak menyangka adiknya akan meninggal secepat itu. Yu merasa bersalah karena tidak pernah membalas hari telah berlalu. Yu tidak bisa move on dari sang adik. Bahkan Yu tidak keluar rumah ataupun pergi ke sekolah. Jujumori dan Yusa datang mengunjunginya, namun Yu tidak mau membukakan pintunya. Yu mengurus dirinya di kamar dan selalu makan mie instan hingga 1 dus. Tidak lama mantan pacar Yu bernama Yumi mengunjunginya. Tapi Yu amat cuek dan tidak menggubrisnya sama sekali. Yu meminta Yumi membelikan mie instan 1 dus. Yumi menolaknya dan ngotot akan membawa Yu jalan-jalan keluar. Yu auto mengamuk sehingga membuat si gemoy ketakutan dan pergi dari apartemennya. Kemudian Yu merasa tinggal di apartemennya tidak aman lagi. Maka Yu menarik seluruh tabungan dan minggat dari kota itu.